Pelaku pembakaran ponpes di Mesuji ditangkap. Polisi buru pelaku curanmor berselfie di kebun jeruk. Terpergok pencuri todongkan senpi ke petugas keamanan. Rampas ponsel penjamret bertato naga, babak belur. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor bersenjata api di Jalan Duri Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat kini dalam penyidikan kepolisian. Polisi telah memeriksa 3 orang saksi serta mengumpulkan barang bukti dari lokasi kejadian. Proyektil peluru dan rekaman CCTV diamankan petugas. Kasus penembakan pelaku curanmor saat beraksi melakukan pencurian di Jalan Duri Raya Kebon Jeruk, Jakarta Barat kini dalam penyidikan kepolisian. Polsek Kebon Jeruk bersama Polres Jakarta Barat telah melakukan pengejaran kepada para pelaku. Dari lokasi kejadian, polisi meminta keterangan 3 orang saksi guna memastikan kronologis dan ciri-ciri pelaku. Sementara proyektil peluru dan rekaman CCTV diamankan unit reskrim Polsek Kebon Jeruk untuk mengungkap kasus ini. Ya, perlu kami jelaskan bahwa memang benar kemarin, tepatnya hari Minggu, telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Terjadi di siang hari sekitar jam 13.40-an. Jadi kami juga telah melakukan cek TKP dan olah TKP. Kami gabungan dengan Polres, dan kami juga sudah memeriksa saksi-saksi di TKP, dan juga korban juga sudah kami tangani, sudah membuat laporan di Polsek kami. Kami sedang menindaklanjuti untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk sementara baru 3 saksi. Korban jiwa tidak ada, korban luka dari korban sendiri ada 1 orang cuma di bagian kaki sebelah bawah. Sudah kami bawa ke rumah sakit untuk penanganan dokter. Pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di Jalan Duri Raya terjadi pada Minggu 10 Mei 2026 siang. Aksi pencurian sempat dipergoki korban hingga korban mengejar para pelaku. Namun upaya korban tak berhasil setelah 3 orang kawanan pelaku curanmor melepaskan 3 tembakan. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit setelah mengalami luka ringan di bagian kaki. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pencurian motor menggunakan senjata api kembali terjadi di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Seorang pencuri menodongkan senpi ke petugas saat terpergok membawa motor curian. Peristiwa ini terekam CCTV Senin 11 Mei 2026 siang. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV saat 2 pelaku mencuri sepeda motor di dalam area kosan Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin 11 Mei 2026 siang. Kedua pelaku masuk melewati pos penjagaan dan mengambil 1 unit motor Matic yang terparkir di area parkiran kos. Petugas keamanan setempat sempat memergoki pelaku saat pelaku membawa motor curian melewati pos penjagaan. Namun naas 1 pelaku lain yang menunggu di luar menghampiri dan menodongkan senpi ke arah petugas. Hingga akhirnya motor dapat dibawa lari pelaku. Ya Bang, sesuai kemana ada apa sih Bang? Malingan motor, Pak. Motor apa yang diambil Bang? Motor Scoopy. Nah itu pelaku berapa orang Bang? Pelaku 2 orang. Terus gimana ceritanya Bang dia udah masuk? Satu jaga sebelum pos, satu nunduk lewat di pos. Begitu motor yang mau diambil lewat, ditahan portal. Yang satu lagi yang sebelum pos nodong pistol. Pelaku berarti 2 orang. 2 orang. Satu eksekusi, satu ngamanin. Sebelumnya ini 2 pelaku ini sudah pernah terlihat di sini? Belum, Pak. Pelaku sempat dikejar. Sempat dikejar, tapi sempat menembakkan ke atas. Oh sempat nembakin ke atas.
Aksi pencurian ini dilaporkan ke petugas kepolisian sektor Polsek Durensawit. Kini kasus ditangani kepolisian sektor Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa nekat merampas ponsel milik seorang warga yang tengah berolahraga. Seorang penjamret bertato naga babak belur di masa di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 11 Mei 2026 pagi. Pelaku berhasil diamankan setelah sepeda motor yang dikendarai bersama rekannya menabrak kendaraan lain karena melawan arah. Pria pelaku penjamretan ini langsung dibawa ke Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat setelah berhasil dievakuasi dari amukan warga di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 11 Mei 2026 pagi. Pria dengan cap tato naga terbang di punggungnya ini tak bisa lagi berjalan tegak karena sebelah kakinya terluka akibat dihakimi warga. Aksi penjamretan terjadi di Jalan Imam Bonjol di mana korbannya adalah seorang pemuda yang sedang berolahraga pagi. Pelaku dan rekannya yang berboncengan sepeda motor nekat merampas ponsel korban dan kabur dengan melawan arah menuju Bundaran HI. Naas, kendaraan pelaku justru bertabrakan dengan kendaraan lain hingga kedua pelaku tersungkur ke jalan. Salah satu pelaku kemudian menjadi bulan-bulanan warga, sedangkan rekannya berhasil melarikan diri. Petugas Satlantas yang tiba di lokasi mengamankan pelaku. Petugas menemukan ponsel korban dan kunci T dari dalam saku celana pelaku. Terjadi tabrakan antara motor dan motor yang disebabkan oleh lawan arah yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan itu didapati apa aja dari tangan pelaku? Tadi dari hasil pemeriksaan di TKP ditemukan kunci letter T dan pemeriksaan di Polsek ada barang bukti berupa handphone iPhone 14, handphone 14. Artinya itu handphonenya hasil penjamretan yang dilakukan itu? Iya, itu barang bukti hasil penjamretan yang dilakukan oleh pelaku. Kalau korbannya sendiri ada tadi ya? Untuk saat ini korbannya sedang dimintain keterangan di Polsek Menteng. Korbannya lagi olahraga gimana? Info dari korban tadi yang bersangkutan sedang melakukan olahraga lari pagi. Pada saat itu dia sedang menyeberang di depan TLKPU terus terjadi penjamretan tersebut. HP. Itu orang lagi ngapain ngambil? Yang ngambil Faisal dioper sama saya, Pak. iPhone. Ya. Jamret apa gimana? Lu jamret? Ya, benar. Pelaku dibawa ke Puskesmas Menteng untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara rekan pelaku masih diburu petugas. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Lagi, komplotan pencuri sepeda motor nekat menodongkan pistol kepada warga usai aksi mereka terpergok penghuni kos di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Aksi ini terekam kamera CCTV di lokasi kejadian. Beginilah detik-detik CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di area parkiran kos di kawasan Cilodong, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Dua orang pria ini masuk ke area parkir dan menyasar sepeda motor yang terparkir. Salah satu pelaku berhasil membobol dan mendorong sepeda motor milik korban keluar pagar. Namun, aksi mereka gagal usai salah seorang penghuni kos terbangun dan memergoki kedua pelaku. Panik karena dikejar oleh korban, kedua pelaku langsung meninggalkan motor curiannya dan salah satu pelaku menodongkan pistol ke arah korban agar tidak terus mengejar para pelaku. Menurut keterangan pemilik kos, pelaku diduga berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 sepeda motor. Sebelum beraksi, para pelaku diketahui sempat memberikan tanda khusus menggunakan cat semprot pada tembok bangunan yang menjadi sasaran pencurian. Jadi informasi yang rencana yang mau korban itu, dia kan belum tidur sekitar jam 12-an lebih lah, 12 berapa gitu ya. Tahu-tahu kan ada yang ini buka pintu, kok rame pintu gitu, bukan biasa itu aja gitu kan dia kan. Tapi pas sudah di sini kok ada gujur-gujur buka-buka apa gitu ya, buka motor yang ini dulu nih sebelah situ. Dan pas motor dia, pas pintu dia banget, dia juga masih belum tidur. Pas dihancurin apanya itu tempat kuncinya itu, kontaknya dihancurin tempat kontaknya itu, helmnya jatuh, dia turun. Kan ada 2 orang yang masuk sini, yang satu lagi buka di situ udah dihancurin itu kontaknya, yang sini udah berhasil ke situ. Terus dia buka, ditinggal yang itu dikejar ke situ, kejar. Ternyata di luar ada 2 orang juga bawa motor. Sebelah situ satu, yang agak ngawas itu dekat perumahan situ agak jauhan, di depan satu.
Motornya taruh di situ, dia lari. Berarti pelaku 4 orang, Pak? 4 orang, yang jaga 2 orang. Dia nodong pistol gitu ya. Kelihatannya dia badannya kakar-kakar gitu ya. Nah, yang bawa pistol Yang bawa pistol itu yang helmnya coklat ya. yang nunggu di motor atau yang beraksi, Pak? Yang bawa motor tinggal nunggu motor kan udah jalan katanya, dia langsung loncat gitu, blok motor jalan gitu. Sambil jalan dia loncat ke motor itu, motor yang dibawanya dia taruh di situ sambil nodong gitu, kebalik gitu dia gitu. Berarti eksekutor yang bawa Eksekutor. yang bawa pistol. Dia bawa pistol. Kalau motor yang di depan itu kayaknya standby itu. Sempat diledakkan Pak pistolnya itu? Enggak, cuma ditodong terus gitu aja. Gitu aja, cuma ngancam-ngancam sambil jalan, sambil jalan. Nggak boleh ngejar lagi, motornya diletakin di situ. Oh, berarti motornya nggak jadi diambil? Iya, dia diletakin di situ. Yang satu nih, yang satu di sini agak susah, dia belok selangnya kan ke kanan. Kelihatannya agak susah nih. Jadi ada 2, yang hilang 1. Yang nggak hilang, yang hampir dibawa sampai ke depan situ satu. Yang ini sempat satu mau dibawa tapi ketahuan duluan. Ini kan yang terakhir nih, dia itu lagi buka, yang satu mah udah jalan ke situ kan. Udah jalan, mau buka ini kedengaran ada helm jatuh. Artinya mau ngambil 2 motor tapi gagal. Korban bersama pemilik kos melaporkan insiden ini ke pengurus lingkungan dan pihak kepolisian sektor Sukmajaya. Kini, pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait identitas para pelaku berdasarkan rekaman CCTV, guna mengungkap komplotan curanmor bersenjata api yang meresahkan warga Depok tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri. Petugas mengamankan WNA asal India yang menyembunyikan serbuk emas 267,5 gram di dalam gel yang ditempelkan pada popok dan celana dalam. Serbuk emas yang diselundupkan ini diperkirakan senilai 700 juta rupiah. Upaya penyelundupan emas terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas Bea Cukai mengamankan seorang warga negara asing asal India bernama Mohamed Tarek yang diduga akan menyelundupkan emas keluar Indonesia dengan modus menempelkan serbuk emas pada gel yang kemudian dimasukkan ke dalam popok dan dikenakan di balik celana dalam. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang mengatakan, total emas yang dibawa pelaku memiliki berat 267,5 gram dengan estimasi nilai mencapai 700 juta rupiah. Menurut Hengki, tersangka mengaku hanya berperan sebagai kurir dan mendapat perintah dari seseorang berkewarganegaraan India yang diduga beroperasi dari Dubai. Pelaku disebut baru pertama kali datang ke Indonesia dan janjikan upah sekitar 5 juta rupiah untuk membawa emas tersebut ke luar negeri. Hingga kini, petugas masih melakukan pendalaman terhadap jaringan penyelundupan ini, termasuk kemungkinan adanya kurir lain yang beroperasi melalui bandara berbeda. Polisi dan Bea Cukai juga berkoordinasi untuk menelusuri komunikasi dan jaringan pelaku, termasuk melalui pemeriksaan telepon genggam, CCTV, dan laboratorium forensik. Kami baru saja merilis penyelundupan emas ya, ekspor. Jadi pembawaan emas keluar dari wilayah Indonesia dengan total beratnya itu 267,5 gram. Kalau kita rupiahkan mungkin sekitar kurang lebih 700 juta. Nah, modusnya itu ini yang menarik karena modusnya dilekatkan ke dalam gel karena dia adalah serbuk-serbuk, dilekatkan dalam gel, kemudian dimasukkan dalam pampers dan dikenakan di dalam celana dalam. Jadi untuk menghindari pemeriksaan dari petugas, tersangka melakukan penyembunyian dengan memakai celana atau pampers yang sudah ada butiran-butiran emas seperti itu kurang lebih. Pak, ini kan mereka sebenarnya pelaku bukan warga negara India, Pak. Dia mendapatkan dari mana sih? Ini masih kita kembangkan ya. Kalau sekilas ini orang ini mengakunya adalah kurir. Sementara itu, Kasubdit Tipiter Polda Metro Jaya, AKBP Anton Hermawan menjelaskan, emas yang diselundupkan masih berupa emas mentah dan memerlukan beberapa tahap pengolahan lagi sebelum siap dipasarkan. Petugas kini masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar dan kualitas emas. Kualitas emas itu akan ditentukan setelah dilakukan pengolahan sampai titik terakhir.
ini merupakan emas yang masih mentah. Jadi masih ada 2-3 kali perlakuan lagi menjadi emas yang siap untuk dijual atau murni. Nah, disitulah nanti baru dilakukan pengecekan. Kadar emasnya berapa? Itu mungkin rekan-rekannya. Pasti kami udah komunikasi sama teman-teman Bea Cukai bahwa terkait dengan penegakan hukum Undang-Undang Kepabeanan itu khusus ditangani teman-teman Bea Cukai, sedangkan tindak pidana lainnya akan kami lakukan penyelidikan dan apabila menemukan kami akan menindaklanjuti dengan pembuatan LP dan naik ke proses penyidikan. Salah satunya adalah terkait Undang-Undang Minerba. Sampai saat ini belum ya, tadi hasil komunikasi sama teman-teman Bea Cukai, mungkin kami akan dukung bantuan teknis terkait dengan pemeriksaan laboratorium forensik dan pemeriksaan lab cyber untuk melakukan pengecekan CCTV dan HP dari tersangka sehingga diketahui modus operandinya apa dan jaringan-jaringan mereka bisa kita ketahui. Karena mungkin rekan-rekan perlu ketahui juga mungkin komunikasi dia dengan teman-teman yang lain atau lingkarannya mereka menggunakan bahasa India ya. Bahasa India yang kita juga nggak tahu. Pelaku diancam hukuman pidana maksimal 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Terkait dugaan pelanggaran tindak pidana kepabeanan pasal 192A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sekelompok massa membakar fasilitas pondok pesantren Nurul Jalid di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung. Kebakaran diduga dipicu dugaan tindak asusila yang dilakukan pengasuh ponpes terhadap belasan santri. Video amatir warga merekam saat bangunan pondok pesantren Nurul Jalid di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, terbakar hebat. Api melalap sejumlah fasilitas pondok termasuk gedung belajar dan rumah pengasuh. Aksi anarkis ini dipicu kemarahan warga terhadap pengasuh ponpes yang diduga melakukan tindak asusila terhadap belasan santri. Kasus ini telah dilaporkan dan kini tengah ditangani Polres Mesuji. Sekretaris Daerah Mesuji Budiman Jaya mengatakan warga sebelumnya sempat meminta agar pengasuh meninggalkan kampung namun tidak diindahkan. Pasca kebakaran, lokasi dipasang garis polisi dan dijaga petugas untuk mengantisipasi aksi susulan. Saat itu Pak Camat menginformasikan kepada saya bahwa ada aksi massa masyarakat yang kurang berkenan atas kehadiran pengurus pondok ini yaitu Pak Muhammad Fajar Sodiq. Nah, dari kejadian tersebut kita meminta pada Pak Camat untuk menjaga kondisivitasnya, namun masyarakat ini ternyata anarkis sampai melakukan pembakaran. Kalau pemicunya ya berdasarkan info yang saya terima bahwa beliau ini Pak Muhammad Fajar Sodiq ini dulu pada saat memimpin pondok ini pernah melakukan perbuatan yang tidak pantas sehingga masyarakat itu meminta pondok ini untuk ditutup dan Pak Muhammad Fajar Sodiq ini untuk diminta keluar dari desa ini dan terjadi kesepakatan dengan warga, beliau keluar. Namun di bulan sebelum puasa beliau itu berniat mengunjungi anak dan cucunya ke sini, namun dipantau oleh masyarakat kok nggak balik-balik lagi, diingatkan masyarakat, dikasih waktu sampai dengan pukul 00 malam Sabtu itu, tapi seperti nggak ada reaksi untuk mau keluar dari pondok ini gitu. Polisi masih mendalami dugaan kasus asusila serta menyelidiki aksi perusakan dan pembakaran. Dari Mesuji, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Polisi menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus pengerusakan dan pembakaran pondok pesantren di Kabupaten Mesuji, Lampung. Polisi menyatakan dugaan kasus pencabulan yang menjadi pemicu kebakaran sudah kadaluarsa atau laporan sudah dicabut korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Mesuji menetapkan AN sebagai tersangka dalam kasus pengerusakan dan pembakaran pondok pesantren Nurul Jalid di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung. Tersangka diamankan saat diduga melakukan aksi pembakaran di lokasi kejadian, beserta barang bukti gelas air mineral berisi BBM Pertalite. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian guna keperluan proses penyidikan. Terkait pemicu aksi, polisi mengungkap bahwa sebelumnya beredar dugaan tindak pencabulan yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren pada tahun 2022 dan baru dilaporkan tahun 2025.
Perkara tersebut disebut telah dinyatakan kadaluarsa dan pihak korban telah mencabut laporan di Polres Mesuji pada tahun 2025. Permasalahan yang terjadi pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh warga sampai saat ini kasus masih terus berjalan. Untuk yang kami amankan baru 1 orang. Itu nanti tentunya akan terus dikembangkan terkait barang-barang bukti yang diamankan. Itu ada beberapa pecahan asbes, kaca. Kebetulan juga salah satu yang kita amankan ini pada saat diamankan dia membawa 1 gelas air mineral berukuran 200 ml yang berisi bahan bakar pertalite yang didapatkan atau diambil dari motor pelaku. Lucunya tentu saja dengan kejadian tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2025 sempat ada konflik antara masyarakat dengan Ponpes yang telah disepakati, yaitu salah satunya kiai tersebut harus meninggalkan Ponpes tersebut. Dan sebelum kejadian masyarakat mendapati kiai tersebut pulang kembali ke Ponpes. Yang ketika kami tanyakan dengan kiai tersebut, jawaban dari kiai tersebut adalah karena beliau kangen dengan cucunya sehingga ingin bertemu. Nah, untuk asustilanya, karena itu merupakan delik aduan pada tahun 2025, kurang lebih tepatnya pada bulan April, memang dilaporkan kiai tersebut melakukan pencabulan. Tetapi menurut pasal 74 KUHP lama, itu daluarsa suatu kasus ialah 6 bulan. Kalau di luar negeri 9 bulan. Dan untuk kejadian yang dilaporkan pada tahun 2002, sehingga ahli berpendapat bahwa kasus tersebut daluarsa. Tetapi juga karena merupakan delik aduan, pelapor itu akhirnya mencabut laporan sehingga kasus tersebut penyelidikannya dihentikan. Penyidik menegaskan proses hukum akan terus berjalan untuk mengungkap secara tuntas peristiwa pengerusakan dan pembakaran ini. Dari Mesuji, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Aksi pencurian sepeda motor semakin meresahkan, bukan hanya merugikan secara materi. Belakangan aksi ini kerap menghilangkan nyawa pemilik kendaraan atau siapapun yang menghalangi aksinya. Di kawasan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, seorang aparat Ditintelkam Polda Lampung tewas setelah memergoki aksi curanmor di area parkir toko roti. Korban tewas didor di bagian kepala oleh pelaku yang berjumlah 2 orang. Rekaman CCTV menunjukkan seorang pria menggunakan helm masuk ke area parkir toko roti Yusi Akmal, Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada Sabtu pagi. Tak lama, Brigpol Arya Supena yang baru saja selesai bertugas datang ke lokasi untuk membeli roti. Saat itu, korban mencurigai gerak-gerik mencurigakan dan langsung memergoki pelaku yang tengah berusaha mengambil sepeda motor milik karyawan toko. Dalam rekaman terlihat keduanya terlibat pergulatan singkat di halaman parkir. Tak berselang lama, pelaku diduga mengeluarkan senjata api dan melepaskan 1 tembakan ke arah korban. Saat itu Brigpol Arya Supena tersungkur setelah tembakan mengenai bagian kepalanya. Korban sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, namun nyawanya tidak tertolong. Polisi menyebut pelaku diduga berjumlah 2 orang dan kini masih dalam pengejaran intensif. Polda Lampung pun membentuk tim khusus untuk dapat menangkap para pelaku. Itu pukul 05.30 korban yaitu almarhum itu sedang berjalan dinas karena beliau juga tiket intel ya dari Polda ke arah rumah, tapi beliau mampir untuk membeli roti ke toko Yusi dan melihat ada 2 orang pelaku yang berusaha merusak kunci motor, kemudian menegur pelaku. Terjadi
Sempat perkelahian? Ya, perkelahian seperti itu, dan ternyata memang pelaku membawa senjata api. Untuk saat ini tim khusus sudah dibentuk dari Jatanras Polda Lampung, kemudian dari Polsek, juga dari Polresta untuk turun menangkap pelaku. Mohon doa dari rekan-rekan teman media, semoga dalam waktu yang singkat kita bisa menangkap pelaku tersebut. Polisi menegaskan akan bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan bersenjata api tersebut. Sementara pihak keluarga terlihat sangat terpukul dengan peristiwa ini. Tangis istri dan keluarga besar korban pun pecah ketika jenazah Brigpol Arya Supena yang memiliki 2 orang anak ini dibawa menggunakan mobil ambulans untuk dimakamkan di Kota Metro Lampung. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, terduga pelaku pencurian gelondongan emas tewas di masa di lokasi pengolahan batuan emas ilegal di Desa Runding, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaku yang berusia 37 tahun ini mengalami luka parah di bagian kepala, tangan, dan paha. Inilah kondisi seorang pria berinisial F, 37 tahun, usai dikeroyok oleh sejumlah warga di lokasi gelondongan atau pengolahan emas dari tambang ilegal di Kecamatan Penyabungan Barat, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami luka bacok di kepala, tangan, dan paha, serta luka lainnya akibat dimasa warga. Pihak keluarga yang melihat langsung jasad korban terlihat tak kuasa menahan tangis dan histeris usai korban dinyatakan meninggal dunia. Pihak kepolisian yang menerima laporan langsung melakukan serangkaian penyelidikan akibat penganiayaan ini. Tim Opsnal Satreskrim Polres Mandailing Natal akhirnya berhasil menangkap 6 orang pelaku berinisial ZR, SR, AHR, AJ, F, dan M. Para pelaku ditangkap di rumah masing-masing tanpa perlawanan. Dalam rilisnya, Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priyandi mengatakan, peristiwa berawal pada saat 4 dari 6 orang pelaku mendapati korban sedang berada di sekitaran gelondongan pengolahan emas ilegal. Kemudian para pelaku meneriaki korban maling. Saat itu juga warga sekitar langsung berkerumun dan langsung mengeroyok korban dengan balok kayu, batu, bambu, dan linggis, sehingga korban meninggal dunia. Selain menangkap para pelaku, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya beberapa batang balok berbagai ukuran, 1 batang bambu, 1 buah linggis, 1 buah parang, batu, dan beberapa barang bukti lainnya. Tersangka ZR, SR, AHR, dan AJ sedang berada di lokasi gelondongan sudah tutup di wilayah Desa Runding, Penyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal. Karena informasinya menurut keterangan saksi menurut keterangan saksi dari pemeriksaan bahwa sering ada barang-barang yang hilang di sana. Pada saat itu mereka melihat ada 2 orang laki-laki, 1 orang korban dan 1 orang lagi yang selamat, sedang berada di tempat tersebut dengan diduga membawa barang-barang yang diduga bersumber dari gelondongan. Kemudian mereka melakukan penyergapan, meneriaki maling, dan membuat beberapa orang dari sekitar lokasi itu berkumpul dan menghakimi korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku telah ditahan di rutan Polres Mandailing Natal dan dijerat dengan undang-undang tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Saiful Nahdi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor spesialis kos mahasiswi ditangkap petugas kepolisian Jatanras Polres Goa, Sulawesi Selatan. Penangkapan berlangsung dramatis akibat pelaku mengumpat di atas plafon rumah warga dan mengamuk. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pencurian di sebuah rumah di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan oleh tim Jatanras Polres Goa. Pengepungan ini merupakan buntut dari serangkaian aksi pencurian spesialis rumah kos mahasiswi yang meresahkan warga. Proses penangkapan berlangsung tegang, pelaku yang terpojok nekat bersembunyi di atap plafon dan enggan menyerahkan diri. Petugas bahkan harus memanjat dan membongkar atap untuk meringkus pelaku yang terus melakukan perlawanan. Meski sempat mengamuk, pelaku akhirnya berhasil digelandang ke Mapolres Goa.
Dari tangan pelaku, polisi menyita sebilah senjata tajam yang digunakan untuk mengancam para korbannya. Di lokasi berbeda, rekan pelaku turut diringkus saat sedang berada di sebuah gang sempit. Terjadi di salah satu rumah kos di Kelurahan Rumang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, yang dimana pelaku ini terdiri dari 2 orang. Yang satu berperan eksekutor mengambil barangnya dan yang satu itu menjaga di depan pintunya. Dari kegiatan hasil penyelidikan, kami berhasil mengamankan 2 terduga pelaku tersebut dengan inisial AI 20 tahun dan RZ 17 tahun. Pak, saat diamankan bagaimana? Apa pelaku sembunyi atau bagaimana? Untuk pada saat melakukan pengamanan terduga pelaku tersebut, kami sempat mendapatkan beberapa perlawanan yang dimana pelaku ini bersembunyi di salah satu rumah kosong di Kelurahan Rumang Polong tersebut, yang dimana kami terus melakukan pencarian sehingga didapatilah pelaku tersebut bersembunyi di salah satu rumah kosong tersebut. Pak, saat beraksi ini apa sempat terekam CCTV? Saat beraksi ini pelaku terekam CCTV. Residivis? Untuk pelaku saat ini residivis. Pasal yang dikenakan? Pasal yang dikenakan itu pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam modus operandinya, para pelaku secara khusus mengincar indekos yang dihuni perempuan. Mereka tidak segan melukai korban dengan senjata tajam jika aksi mereka terpergok. Kini, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Goa. Mereka terancam hukuman hingga 7 tahun penjara sesuai pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Komplotan begal sadis dan seorang penadah barang curian ditangkap usai membegal seorang pengendara sepeda motor di Jalan Cemara, Medan, Sumatera Utara, Minggu 10 Mei 2026 dini hari. Unit Reskrim Polsek Medan Timur terpaksa menembak kedua kaki keempat pelaku begal, yakni MH, DRS, AZ, dan R karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap di salah satu rumah di Jalan Karya Bakti Medan Tembung, Sumatera Utara pada Minggu 10 Mei 2026 malam. Dari penangkapan komplotan begal sadis ini, petugas berhasil menyita barang bukti 2 unit sepeda motor yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Putar-Putar, pada Rabu sore mengatakan, selain KR, 4 pelaku, petugas juga mengamankan seorang penadah barang curian berinisial A. Keempat pelaku merupakan komplotan begal sadis yang kerap beraksi di wilayah hukum Polrestabes Medan dan Polres Belawan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku yang memiliki peran dan tugas masing-masing selalu membawa senjata tajam dan mengancam akan melukai korbannya yang melawan. Terakhir, para pelaku beraksi di Jalan Cemara Medan dan berhasil mengambil paksa sepeda motor dan ponsel milik pemuda berinisial DS. Dibegal, dia diancam dengan parang dan mengambil sebuah sepeda motor dan handphone. Keempat tersangka berada di Jalan Karya Bakti. Sehingga tim kita meluncur ke Jalan Karya Bakti dan benar di sebuah rumah kita temukan keempat tersangka dan kita lakukan penangkapan. Dari tersangka, kita dapat melakukan penyitaan 2 unit sepeda motor yang digunakan, HP tersangka yang dibegal, dan keempat tersangka pada saat kita melakukan penangkapan dan pengembangan, kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Kepada petugas, komplotan begal sadis ini mengaku sudah 3 kali melakukan aksi begal di lokasi berbeda di wilayah hukum Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor bersenjata api di Kota Bekasi, Jawa Barat kian meresahkan warga. Para pelaku biasanya tidak segan-segan melukai korban yang berusaha melawan. Di Bekasi Barat dan Bekasi Utara, pelaku begal menodongkan dan melepaskan tembakan setelah aksinya terpergok. Aksi mereka terekam CCTV dan viral di media sosial. Beginilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor di salah satu rumah makan di Jalan Bintara Raya, Bekasi Barat.
Dua orang pelaku berusaha mencuri motor milik pengunjung dengan merusak kunci stang menggunakan kunci letter T. Namun aksi mereka gagal karena dipergoki warga. Pelaku yang panik langsung menodongkan senjata api dan kabur ke arah Kalimalang. Aksi serupa terjadi di warung kopi di Jalan Perjuangan Bekasi Utara. 4 pelaku datang menggunakan 2 motor, 1 pelaku berpura-pura membeli minuman, sementara pelaku lain membobol motor pengunjung. Saat aksi dipergok teman korban, para pelaku langsung melarikan diri. Salah satu pelaku meletuskan tembakan ke udara agar warga tidak mengejar. Dari pas jam 10.10 tuh jam 10 itu emang ada 4 orang. Dia masuk ke dalam dong. Nah, saya nggak merasa itu ada orang pencuri ya kan ya. Ya lagi bikinnya lama orang datang temannya tuh yang bawa motor. Nah, terus mau masuk, dia udah beraksi. Akhirnya dipanggil maling sama temennya, dia ngebut orang kabur. Nah, sudah nembak pakai pistol. Oh, udah sempat diletusin? Iya, 2 kali. Makanya temennya langsung ngedor, langsung mundur. Bang, kalau pelaku yang dari CCTV itu ada berapa orang pelaku? 4 orang. 4 orang? Iya. Dia bawa 2 motor, 2 orang. Berarti udah sempat meletusin ini? Sempat. Ke daerah Honda. Berapa kali bang? 2 kali bang. Oh, 2 kali letusan? Iya. Warga berharap polisi segera menangkap para pelaku karena aksinya dinilai sangat meresahkan dan membahayakan keselamatan warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga dalam pengaruh alkohol, seorang pemuda nekat menusuk seorang warga di acara hajatan pernikahan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Hanya karena masalah sepele, pelaku menusuk pelipis mata korban menggunakan sebilah obeng. Suasana bahagia di sebuah acara hajatan pernikahan di Jalan Swadaya, Pesing Poglar, Kedaung Kaliangke, Cengkareng berubah mencekam. Insiden ini bermula saat seorang pemuda berinisial FH melintas di tengah keramaian acara. Pelaku tiba-tiba tersulut emosi saat melihat korban yang sedang berjaga di area parkiran kendaraan. Tanpa sebab yang jelas, pelaku terlibat cekcok mulut hingga nekat menyerang korban menggunakan sebilah obeng. Akibatnya, korban mengalami luka tusuk cukup dalam di bagian pelipis mata kiri. Tidak berhenti di situ, 2 orang warga lainnya yang berusaha mengamankan pelaku juga turut menjadi sasaran dan mengalami luka di bagian lengan. Guna menghindari amuk massa yang kian memuncak, pelaku yang diduga mabuk langsung diamankan ke pos keamanan RW setempat. Nah, saya mau, ya apa kamu lihat nama kita mau maki, otomatis lihat orang. Nah, pas lewat ini depan saya langsung ceritain nama dia. Nah, saya panggil dia, kamu punya masalah apa sama saya? Nah, dia langsung bacok saya. Pakai. Abang ditusuk pakai apa bang? Obeng. Obeng. Abang sama pelaku itu udah kenal sebelum? Masalah awalnya seperti apa sih? Saya dengar katanya dia itu bang nyolok yang ada di kondangan makanya. Nah terus di depan dia ngamuk-ngamuk lagi, yang saya kejar. Maksudnya biar dia ngomong baik-baik, dia ganti rugi ke supirnya karena supir itu kan kasihan. Dia punya bos, kalau misalnya dia kenapa-napa kan dia yang kena bang. Nah pas waktu nusuk emang ada permasalahan apa? Kurang tahu udah bang kalau itu. Terus saya masih redimin, nah dia di depan ngamuk-ngamuk lagi ke arah supir. Dia mungkin karena dia mau nyebrang. Nah supir itu mau lewat, sama dia dihancurin, sama saya kejar. Saya bilang baik-baik sama dia. Dia malah ngamuk-ngamuk ke saya itu kalau dikit-dikit. Petugas kepolisian Polsek Cengkareng langsung melakukan olah TKP dan mengamankan pelaku beserta barang bukti sebilah obeng. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di Mapolsek Cengkareng dan terancam dijerat pasal tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 5 kios usaha ludes terbakar di Jalan Dipati Unus, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Diduga api muncul akibat adanya kebocoran tabung gas lapak penjual bakso. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal.
Kebakaran api semakin tidak terkendali dan melahap 5 unit kios di Jalan Dipati Yunus, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, Senin 11 Mei 2026 siang. 5 unit kios yang terbakar diantaranya adalah kios penjual bakso, pengisian air ulang, fotokopi, dan bengkel. Kebakaran terjadi saat aktivitas warga cukup ramai termasuk bengkel yang sedang melakukan servis terhadap sejumlah unit sepeda motor. Salah seorang montir, Agus, mengatakan api pertama kali terlihat dari kios penjual bakso yang diduga alami kebocoran tabung gas. Kemudian diikuti dengan kobaran api, lalu ledakan dan membuat api dengan cepat merembet ke kios lainnya. Dari tukang bakso, berapa udah gede, terus berenang, terus ke fotokopi, habis fotokopi ke bengkel, terus saya kabur aja nyelamatin motor orang. Kamu tadi lagi apa? Lagi ada kerjaan? Lagi nyerpi? Iya. Sempat ada ledakan atau enggak? Belum itu, udah gede sih langsung udah, baru ledakan itu pengen kaca fotokopi apa bengkel. Tadi lagi rame kondisinya keluarga. Iya, saya juga takut nih. Dompet Joy Hyatt sono bakar. Tapi semua ada yang selamatin nggak? Ada yang selamatin nggak? Ini motor orang paling udah orang. Berarti barang-barangnya bang nggak selamat semua ya? Enggak. BPBD Kota Tangerang menerjunkan 20 personel pemadam kebakaran dibantu 5 unit mobil pemadam untuk menjinakkan api. Sumber air yang cukup jauh dan banyaknya material mudah terbakar di dalam bengkel membuat petugas pemadam kebakaran sempat alami kesulitan dan proses pemadaman butuh waktu 1 jam. Tidak ada korban luka ataupun jiwa dari peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dan saat ini kebakaran ditangani Polsek Jatiuwung untuk proses penyelidikan. Penanganan sementara ini masih terus dilakukan karena titik air yang sangat jauh, jadi kita usahakan untuk memaksimalkan mungkin pemadaman ini. Nah, untuk satu titik terdiri dari 5 kios, itu ada bakso, ada pengisian air ulang, fotokopi, dan bengkel. Untuk korban ada? Untuk korban sementara ini belum kita ketahui ada korban apa tidak. Untuk personil kita menurunkan 20 personil dan 5 kendaraan. Bahan yang mudah terbakar seperti oli dan bahan-bahan yang karet segala macam. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Truk pengangkut ekskavator bernomor polisi BG 8153IW terlibat kecelakaan di Jembatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Truk ini mundur dan menabrak warung makan berikut sejumlah kendaraan yang terparkir di lokasi. Diduga kuat truk mundur akibat tidak kuat menanjak. Menurut keterangan warga, beban truk terlalu berat saat menanjak sehingga truk mundur dan menabrak warung berikut sejumlah kendaraan yang terparkir di lokasi. Akibat benturan truk, kondisi bangunan warung rusak parah. Pas mau naik itu nyampe ke atas plong remnya, jadi nggak nututin. Kebetulan supirnya nggak ada keneknya Pak. Jadi ya kayak gitu bapak perusahaan begitu. Loh, itu kondisi lagi macet, banyak kendaraan atau gimana? Lagi macet tapi dia supirnya nunggu lagi pas lagi kosong, baru kosong naik. Itu pas jatuh, pas belok ke belakang gimana Pak? Dia kencang atau gimana? Pelan. Sudah namanya keadaan berat begitu Pak, nggak bisa ini kan. Mungkin supirnya main porsineleng, mungkin nggak nutupin juga. Itu ada berapa motor sih tadi Pak? Ada berapa motor? Yang itu yang dibawa 5 motor? 5 motor. Ada korban atau gimana Pak? Nggak ada, cuma motor doang. Itu motor itu orang makan. Oh, berarti nggak ada luka-luka atau gimana? Nggak ada. Nggak ada. Cuma warung Pak. Ini kejadian udah berapa kali Pak di sini lokasi Pak? Pokoknya setahun ini nggak sampai dua kali ini. Itu doang. Dalam setahun 2 kali. Mobil apa sih yang sering? 3 kali sama seberang kemarin. Seberang. Bakalan ojek ini. Oh, berarti udah ini termasuk rawan atau gimana sih Pak? Rawan sih ya kayak gitu. Kalau eplong nggak ada korban sering. Emang tanjakannya apa gimana susah? Pas tanjakan, ya keadaan mobil berat Pak. Tadi mobil dari mana ke mana Pak? Dari Marga Center mau ke sono, ke Priok. Bawa apa tadi Pak? Itu muat eskavator. Pak, Bapak warga sini resah nggak sih Pak? Kan sering terjadi mobil remblong, ya, turunan atau gimana? Resah nggak resah sih, gimana lagi. Harapannya gimana? Ya pengen lancar-lancar aja Pak. Ya satu memang jalannya kurang lebar. Kecelakaan ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Saat ini kasus kecelakaan ini ditangani Unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Video amatir ini memperlihatkan petugas damkar yang berupaya mengevakuasi ular sanca kembang sepanjang 3 meter di kolong rak sepatu rumah warga di Jalan Ganesha Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin 11 Mei 2026 pagi. Dengan menggunakan alat pencapit, petugas sangat hati-hati mengeluarkan ular yang terus berusaha melilit-lilit di kolong rak sepatu. Setelah berjibaku sekitar 20 menit dengan menurunkan 4 personil dan 1 light rescue-nya, akhirnya ular berhasil dievakuasi. Laporan dari salah satu warga bahwa di salah satu rumahnya itu ada ular sanca kembang. Posisi berada di depan rumah di teras di kolong rak sepatu. Jadi kronologinya salah satu warga sedang melaksanakan kebiasaannya di pagi hari, yaitu menyapu rumahnya di bagian teras. Ketika menyapu tiba-tiba ada terlihat ular di kolong rak sepatunya. Dengan cepat menghubungi ke damkar dan dengan cepat pula kita datang. Untuk jenis ular sanca kembang, berapa meter panjang ularnya? Kurang lebih 3 meter. Untuk peralatan yang kita gunakan hanya menggunakan snake hook dan lakban untuk menutup mulutnya. Untuk evakuasi, alhamdulillah tidak ada kendala. Kalau ularnya seperti biasa berusaha melilit. Untuk pengerahan personil, 4 personil dan 1 unit light rescue. Selanjutnya petugas membawa ular sanca ke kantor sektor dan akan diserahkan ke BKSDA, Badan Konservasi Sumber Daya Alam, agar dapat dikembalikan ke habitatnya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kejadian bermula pada Jumat 8 Mei 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat saat korban bersama 2 rekannya menyeberangi sungai menggunakan perahu. Di tengah perjalanan, cuaca buruk disertai angin kencang menyebabkan perahu terbalik dan seluruh penumpang tercebur ke sungai. 2 korban lainnya yaitu Bambang Suhendi berusia 55 tahun dan Paidi berusia 51 tahun berhasil menyelamatkan diri. Sementara korban atas nama Jumadi berusia 75 tahun hilang terbawa arus. Begitu menerima informasi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung segera mengirimkan tim rescue ke lokasi untuk melakukan pencarian bersama tim SAR gabungan. Korban berhasil ditemukan pada Minggu 10 Mei 2026 pukul 2:45 waktu Indonesia Barat di sekitar lokasi kejadian dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dievakuasi untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor bersenjata api di Jalan Duri Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat kini dalam penyidikan kepolisian. Polisi telah memeriksa 3 orang saksi serta mengumpulkan barang bukti dari lokasi kejadian. Proyektil peluru dan rekaman CCTV diamankan petugas. Kasus penembakan pelaku curanmor saat beraksi melakukan pencurian di Jalan Duri Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat kini dalam penyidikan kepolisian. Polsek Kebonjeruk bersama Polres Jakarta Barat telah melakukan pengejaran kepada para pelaku. Dari lokasi kejadian, polisi meminta keterangan 3 orang saksi guna memastikan kronologis dan ciri-ciri pelaku. Sementara proyektil peluru dan rekaman CCTV diamankan unit reskrim Polsek Kebonjeruk untuk mengungkap kasus ini. Ya, perlu kami jelaskan bahwa memang benar kemarin, tepatnya hari Minggu, telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Terjadi di siang hari sekitar jam 13.40-an. Jadi kami juga telah melakukan cek TKP dan olah TKP. Kami gabungan dengan Polres dan kami juga sudah memeriksa saksi-saksi di TKP dan juga korban juga sudah kami tangani, sudah membuat laporan di Polsek kami. Kami sedang menindaklanjuti untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk sementara baru 3 saksi. Korban jiwa tidak ada, korban luka dari korban sendiri ada 1 orang cuma di bagian kaki sebelah bawah. Sudah kami bawa ke rumah sakit untuk penanganan dokter. Pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di Jalan Duri Raya terjadi pada Minggu 10 Mei 2026 siang. Aksi pencurian sempat dipergoki korban hingga korban mengejar para pelaku. Namun upaya korban tak berhasil setelah 3 orang kawanan pelaku curanmor melepaskan 3 tembakan.
Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit setelah mengalami luka ringan di bagian kaki. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Nekat merampas ponsel milik seorang warga yang tengah berolahraga, seorang penjamret bertato naga babak belur di masa di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 11 Mei 2026 pagi. Pelaku berhasil diamankan setelah sepeda motor yang dikendarai bersama rekannya menabrak kendaraan lain karena melawan arah. Pria pelaku penjamretan ini langsung dibawa ke Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat setelah berhasil dievakuasi dari amukan warga di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 11 Mei 2026 pagi. Pria dengan cap tato naga terbang di punggungnya ini tak bisa lagi berjalan tegak karena sebelah kakinya terluka akibat dihakimi warga. Aksi penjamretan terjadi di Jalan Imam Bonjol di mana korbannya adalah seorang pemuda yang sedang berolahraga pagi. Pelaku dan rekannya yang berboncengan sepeda motor nekat merampas ponsel korban dan kabur dengan melawan arah menuju Bundaran HI. Naas, kendaraan pelaku justru bertabrakan dengan kendaraan lain hingga kedua pelaku tersungkur ke jalan. Salah satu pelaku kemudian menjadi bulan-bulanan warga, sedangkan rekannya berhasil melarikan diri. Petugas Satlantas yang tiba di lokasi mengamankan pelaku. Petugas menemukan ponsel korban dan kunci T dari dalam saku celana pelaku. Terjadi tabrakan antara motor dan motor yang disebabkan oleh lawan arah yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan itu didapati apa aja dari tangan pelaku? Tadi dari hasil pemeriksaan di TKP ditemukan kunci letter T dan pemeriksaan di Polsek ada barang bukti berupa handphone iPhone 14. Artinya itu handphonenya hasil penjamretan yang dilakukan itu? Iya, itu barang bukti hasil penjamretan yang dilakukan oleh pelaku. Kalau korbannya sendiri ada tadi ya? Untuk saat ini korbannya sedang dimintain keterangan di Polsek Menteng. Info dari korban tadi yang bersangkutan sedang melakukan olahraga lari pagi. Pada saat itu dia sedang menyeberang di depan TLKPU terus terjadi penjamretan tersebut. HP. Itu orang lagi ngapain ngambil? Yang ngambil Faisal dioper sama saya, Pak. Handphone. Ya. Jambret apa gimana? Lu jambret? Ya, jambret. Pelaku dibawa ke Puskesmas Menteng untuk mendapatkan pertolongan medis, sementara rekan pelaku masih diburu petugas. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi penjamretan kerap menyasar warga yang berolahraga. Biasanya para pelaku memanfaatkan kelengahan korban ketika beraksi. Agar terhindar dari aksi penjamretan saat berolahraga di ruang publik, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pertama, gunakan tas pinggang atau armband agar posisi ponsel tersembunyi dan tidak mudah dirampas pelaku kejahatan. Kedua, hindari bermain ponsel di pinggir jalan. Ketiga, jangan terlalu fokus pada layar dan selalu perhatikan gerak-gerik orang di sekitar saat bermain HP. Keempat, hindari menggunakan handphone dengan volume terlalu keras agar tetap bisa mendengar situasi di sekeliling Anda. Kelima, segera berteriak jika terjadi aksi kejahatan dan laporkan ke petugas terdekat. Pemirsa, demikian beberapa tips agar tetap aman saat berolahraga di ruang publik. Ingat, kewaspadaan adalah kunci utama agar terhindar dari tindakan kriminal jalanan. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai, pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.